Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Natal, kabar sukacita bagi seluruh dunia. Shalom saudaraku. Selain pohon Natal, ada tradisi lain yang selalu dipakai oleh orang Kristen untuk merayakan Natal. Apakah itu? Ya, Sinterklaas atau Santa Claus. Sinterklaas atau Santa Claus sebenarnya adalah seorang biarawan bernama Saint Nicholas yang lahir di Myra, Turki tanggal 6 Desember tahun 280 Masehi. Ia adalah anak tunggal dari seorang pedagang Yunani yang kaya raya bernama Epiphanius dan istrinya yang bernama Joanna. Sejak usia muda, Nicholas sudah tertarik dengan hal-hal religius dan memiliki keinginan yang besar untuk menjadi seorang imam. Setelah kedua orang tuanya yang kaya raya meninggal karena wabah penyakit, maka Nicholas menggunakan seluruh harta warisannya untuk beramal, terutama untuk menolong para fakir miskin. Dia membagi-bagikan makanan, dia membagi-bagikan mainan kepada anak-anak kecil. Dan Nicholas sendiri kemudian tinggal bersama seorang pamannya yang juga bernama Nicholas, yang adalah seorang uskup di kota Patara. Pamannya inilah yang mendidiknya lalu mentabiskannya sebagai seorang imam. Setelah menjadi seorang imam, Nicholas muda sempat berziarah ke tanah suci Yerusalem, dan sekembalinya dari perziarahnya, ia terpilih menjadi uskup kota Myra, ibu kota provinsi Lycia. Uskup Nicholas merupakan seorang uskup yang sangat saleh, lugu dan penuh semangat. Dia sangat terkenal gigih membela orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Setiap tanggal 6 Desember, Santo Nicholas menggelar pesta dan menyediakan banyak hadiah untuk anak-anak. Dan tak hanya itu, orang yang sedang kesusahan dan membutuhkan pertolongan akan ia bantu dengan sepenuh hati. Ada sebuah cerita di mana seorang penduduk kota Patara telah kehilangan seluruh hartanya dan terlilit hutang yang cukup besar. Karena itu, bapak ini tidak mampu untuk membiayai pernikahan ketiga orang anak gadisnya dan hendak menjual mereka ke tempat pelacuran. Mendengar berita ini, malam-malam diam-diam uskup Nicholas melemparkan 3 kantong uang emas ke dalam kamar bapak tersebut. Ketiga kantong uang emas tersebut digunakan oleh ayah ketiga anak gadis itu untuk membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian, selamatlah ketiga anak gadis itu dari dosa pelacuran dan perzinahan, dan mereka pun kemudian menikah secara terhormat. Kemurahan hati Santo Nicholas yang suka membagi-bagikan kue atau mainan kepada anak-anak dan orang miskin, dan bagaimana dia menolong 3 orang anak gadis tersebut melahirkan sebuah tradisi yang melukiskan Santo Nicholas sebagai penyayang anak-anak. Kisah ini bergulir dari tahun ke tahun, dari satu negara ke negara lain, dan kemudian membuat munculnya berbagai tradisi baik sekuler maupun gereja yang berhubungan dengan hal ini. Misalnya di Jerman, Swiss, dan Belanda terdapat tradisi di mana pada waktu Natal seseorang akan menyamar sebagai seorang laki-laki tua yang berpakaian sebagai uskup dan memberi hadiah kepada anak-anak atas nama Santo Nicholas. Di Inggris, kebiasaan ini selalu dijumpai pada setiap perayaan Natal dan orang-orang mengenalnya sebagai salah satu tradisi umat Kristen. Sedangkan di wilayah Amerika,
Tradisi ini diperkenalkan oleh orang-orang Belanda Protestan yang merubah figur Santo Nikolas menjadi seorang tokoh kakek tua dari kutub utara yang bernama Santa Claus atau Sinterklaas. Namun Paus Paulus ke-6, pemimpin umat Katolik sedunia, kala itu tak yakin dengan kisah Nikolas, sebab ceritanya sangat simpang siur, belum lagi ditambahin dengan bumbu-bumbu cerita dari berbagai pihak. Karena itu pada tahun 1970 secara resmi Vatikan menghapus nama Sinterklaas dari daftar orang-orang suci atau Santo Santa. Namun anehnya gereja sampai hari ini masih menggunakan Santa Claus atau Sinterklaas untuk menarik perhatian anak-anak, dan seolah-olah kedatangan Santa Claus atau Sinterklaas yang membawa berita sukacita buat orang-orang Kristen karena ada hadiah yang diberikannya. Gereja Tuhan harus sadar bahwa yang membawa kabar sukacita bagi dunia bukan Santa Claus atau Sinterklaas, tetapi seorang malaikat Tuhan yang berdiri di dekat para gembala, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga para gembala itu sangat ketakutan. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Yahweh, katanya, "Kemuliaan bagi Yahweh di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ya, itulah berita sukacita bagi seluruh bangsa, bagi seluruh dunia. Karena dunia mendapatkan anugerah, mendapatkan hadiah luar biasa, yaitu hadirnya Sang Juru Selamat bagi semua orang, bagi semua bangsa. Ada keselamatan yang disediakan ketika Sang Juru Selamat itu lahir ke dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yeshua HaMasiah. Apakah gereja mau mengganti berita sukacita yang luar biasa ini dengan berita sukacita yang dibuat oleh manusia dengan hadirnya seorang Sinterklaas yang membawa hadiah-hadiah kecil? Mari gereja Tuhan, kita mengubah pola pikir kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada kebenaran. Berita sukacita itu dibawa oleh malaikat supaya dunia tahu ada hadiah besar, hadiah yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan, yaitu keselamatan bagi setiap orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hadiah luar biasa, hadiah yang terbesar dalam hidup kami yang Engkau berikan, yaitu keselamatan. Dengan hadirmu di dalam dunia ribuan tahun yang lalu, ada kepastian keselamatan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu kami tidak mau menggantikan berita sukacita luar biasa ini dengan hal-hal yang lahiriah buatan manusia. Kami mau kembali kepada kebenaran-Mu. Kami mau memberitakan kabar sukacita ini kepada semua orang, supaya semua orang boleh percaya dan tahu keselamatan itu juga ada buat mereka. Pakai kami gereja-Mu untuk memberitakan kabar sukacita dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami, gereja Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami pembawa kabar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
selamat menjadi malaikat kecilnya Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita bagi seluruh manusia. Tuhan Yesus memberkati.